Kembali di MNC News Prime, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar menggelar pertemuan silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketiga elit politik ini sepakat untuk bekerja sama membangun koalisi mengawal agenda pemilu politik 2024. Wacana membangun koalisi partai politik terus dilakukan Partai Golkar. Kali ini partai berlambang pohon beringin ini menjajaki kerjasama dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam pertemuan yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, ketiga parpol sepakat membangun sinergi antar partai. Kita ingin membangun budaya politik baru, di mana budaya politik baru itu dijalankan dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap, di mana kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Bangsa kita ini bangsa besar, negara besar, saudara-saudara, tidak mungkin diurusin sendiri. Perlu kebersamaan, perlu ada politik gagasan, gitu. Itulah kami bertemu selain silaturahim Idul Fitri. Kita ingin menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah kerjasama yang jauh lebih awal dan lebih cantik gitu antara sesama partai politik. Ketiga partai parlemen ini memiliki total 148 kursi di DPR atau 25% kursi parlemen. Jumlah ini cukup untuk syarat mengajukan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Ahmad Muharlin, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Golkar membangun sinergi antar partai dengan PAN dan juga P3 menuju Pilpres 2024. Komitmen ketiga partai ini diumumkan usai pertemuan 3 ketua umum. Golkar pun mematok syarat harus mengusung ketua umumnya Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Ada beberapa strategi yang kemungkinan akan dijalankan dengan satu tujuan, tentunya menggolkan usungan mereka menduduki kursi nomor 1 di negeri ini. Kita akan membahas lebih lanjut pemirsa dengan ketiga narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Saya sapa terlebih dahulu ada Mas Dev Laksono, merupakan Ketua DPP Partai Golkar. Kemudian ada juga Mas Edi Suparno, Sekjen Partai PAN, dan Mas Adi Prayitno, pengamat politik pada malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat untuk Anda. Selamat malam semua. Baik, ini adalah sebuah hasil pertemuan yang sedikit mengejutkan sebenarnya. Saya ke Mas Edi. Mas Edi, ini sebenarnya pertemuan ini yang menginisiasi dari mana? Ini PAN diajak atau justru PAN yang mengajak ini sebenarnya? Ya, ini adalah sebuah pertemuan yang memang sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini ajakan ini bukan ajakan yang dadakan, tidak ada inisiator tunggalnya. Ini adalah inisiasi dari para ketua umum yang memang sudah berbicara secara teratur dan kemudian ya rupanya menemukan sebuah persepsi yang sama. Sehingga akhirnya ya sepakat untuk menggunakan bulan baik ini, bulan Sya'ban, di mana kita bisa saling bermaaf-maafan ya untuk bisa bertemu dalam suasana kekeluargaan. Baik, artinya PAN diajak ya dalam pertemuan ini. Ya semua mengajak lah satu dengan yang lain. Oke, apa sebenarnya yang membuat partai PAN sendiri juga melihat bahwa ini adalah peluang begitu ya untuk membangun sebuah koalisi? Ya, kita melihat bahwa di pemilu 2019 terutama kita itu menghadapi sebuah pemilu, sebuah pemilihan presiden yang sangat identik dengan politik identitas, ya, yang melahirkan polarisasi dan pembelahan dalam masyarakat. Nah, salah satu tujuan kita adalah bagaimana kita sekarang ini bisa membangun sebuah gagasan besar, sebuah konsep, sebuah ide, supaya nanti dalam perjalanannya, ya, koalisi yang sekarang sedang dicoba untuk membuat program gagasan untuk Indonesia ke depannya ini, ya kemudian di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, itu kemudian berbicara mengenai gagasan, tidak bicara lagi mengenai identitas.
Jadi ini juga salah satu upaya untuk kita membangun sebuah budaya baru dalam rangka untuk mencerdaskan kita semua, termasuk masyarakat ke depannya. Baik, saya ke Mas Dev. Mas Dev, apa saja sebenarnya diperbincangkan oleh ketiga ketua umum dalam pertemuan yang berlangsung kemarin ini? Ya, emang pembicaranya memang berkisar antara persiapan menuju 2024 nanti, terus juga rencana untuk koalisi ke depan, terus juga bagaimana mengawal pemerintahan ini juga hingga selesai di 2024. Nah, ini untuk memastikan bahwa jangan sampai ada perpecahan lagi, jangan sampai ada konflik lagi, karena ya cukup yang terjadi lalu itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan memastikan bahwa kita itu memiliki tiket yang cukup dan memiliki kesamaan visi dan misi, dan juga memiliki niatan yang sama, yaitu untuk sama-sama membangun bangsa, dan juga jangan sampai ada keributan dan perpecahan lagi, karena dampak dari 2014, pilkada 2017, pemilu 2019 itu ya di daerah ataupun di akar rumput masih ada yang terasa gesekan-gesekan itu, walaupun di tingkat atas itu sudah berdamai, tapi kadang-kadang yang di bawah ini masih sangat keras. Nah, itu yang kita ingin sangat hindari, jangan sampai itu terjadi lagi, sehingga bangsa kita itu memiliki PR-PR yang besar yang harus diselesaikan, yang merupakan program pembangunan berkelanjutan dari pemerintahan saat ini. Baik, kira-kira apa sebenarnya target yang diinginkan dari koalisi yang dibentuk secara, mungkin kalau kami melihatnya secara tiba-tiba begitu ya, kalau tadi Mas Edi mengatakan ini sebenarnya sudah perbincangan yang cukup lama begitu. Sudah lama. Jadi memang ini sudah lama dibahas, akan tapi ya baru istilahnya disahkannya lah ya kemarin. Akan tapi memang itu masih berkelanjutan, masih ada pembahasan ke depannya, pembagian tugas dan juga persiapan juga turun seperti gimana ke bawahnya, dan ini ya masih berkelanjutan ke depan lah. Nah, dan ini masih ada cukup waktu, kan pendaftaran calon presiden itu kan baru akan dilakukan bulan Agustus tahun depan ya. Jadi ya kita untuk menyiapkan nama yang fixnya itu ya, kalau dari Golkar pasti adalah Pak Erlangga Hartarto. Nah, tinggal dari partner mitra-mitra koalisinya ini, dan juga kita membangun koalisi yang kuat, dan yang pasti itu yang target kita adalah mencapai kemenangan di 2024 nanti. Baik, Mas Adi, kalau Anda melihat dari pertemuan tiga ketua umum partai ini sendiri membentuk sebuah koalisi begitu ya. Ini partai pemerintah yang membentuk koalisi di dalam koalisi begitu. Kalau pandangan Anda, Mas Adi, bagaimana melihat koalisi yang baru saja terbentuk ini? Kalau saya ingin komentar dua hal, Priska. Pertama, tentu ini tidak terlepas dari kepentingan politik elektoral 2024 ya. Tegas sudah disebutkan oleh ketiga ketua umum partai bahwa ketiga partai ini akan berkoalisi di pemilu dan pilkada serentak ya. Ini penting karena memang hakikat dari partai politik itu ingin berkuasa, ingin menang pilpres, pileknya juga bagus, dan tentu saja pilkada-pilkadanya juga dimenangkan secara mayoritas. Jadi agak lucu kalau kemudian partai politik itu dituding hanya untuk kepentingan politik elektoral. Jadi tujuan partai itu untuk berkuasa, bukan ingin masuk surga ya. Itu pertama. Yang kedua, ini bagus sebenarnya karena seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga misalnya, atau Pak Zulhas, ini tradisi politik baru. Ke depan setelah tiga partai ini berkoalisi, tentu yang ditunggu itu adalah soal bagaimana visi dan gagasan besarnya membuat Indonesia yang katanya tadi misalnya tidak lagi terjebak pada pembelahan yang ekstrim, tidak lagi bicara tentang kadrun, tidak lagi bicara tentang cebong, tapi bicara tentang hal-hal yang sifatnya substansial yang terkait dengan kehidupan rakyat, supaya kemiskinan bisa berkurang, pengangguran bisa dikurangi, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan semakin mudah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, positioning politik ini yang sebenarnya setelah koalisi Indonesia Bersatu ini kemudian muncul, maka ke depan yang ingin kita tunggu tentu saja Pak Sekjen dan Pak Dev adalah gagasan-gagasan secara normatif dan substantif. Bagaimana publik tidak lagi digali dengan hal-hal yang sifatnya artifisial gitu ya, sifatnya yang remeh-temeh, tapi kemudian masyarakat secara perlahan mulai aware terhadap persoalan-persoalan kebangsaan, tentang hutang, tentang minyak goreng, tentang yang lainnya tentu saja. Nah, itu yang saya kira partai-partai ini kemudian menjadi relevan dan penting sebenarnya untuk ditunggu gagasan besarnya. Sebagai footnote terakhir, sebagai komentar awal, Priska,
saya kira yang tidak kalah lebih pentingnya dari pertemuan koalisi ini tentu saya menangkap itu Golkar, PAN, dan P3 tentu melihat dinamika politik yang berkembang ya soal kemungkinan konfigurasi Pilpres 2024. Ya. Ada kecenderungan rata-rata publik misalnya melihat soal PDIP dan Gerindra seakan-akan ingin mengunci bahwa mereka akan bersama di 2024. Nasdem misalnya mencoba untuk memunculkan 3 capres yang tentunya membutuhkan partai-partai dukungan untuk maju di Pilpres ya. Di tengah konteks itu saya kira 3 partai politik ini tidak mau sebenarnya bermain di tabuhan genderang yang dibuat oleh partai-partai yang lain. Ketiga partai ini bagi saya adalah saling mengikatkan diri, saling mengunci supaya menjadi poros kekuatan politik baru, dan tentu saja mereka bisa memainten kira-kira apa isu politik dan skenario yang akan dimainkan menuju jalan panjang di 2024. Baik, Mas Adi, tidakkah terlalu dini sebenarnya untuk membentukkan koalisi ini? Nggak ada yang terlalu dini. Tidak ada yang terlalu dini menurut Anda? Ya justru koalisi harus dibuat dari awal. Selama ini kita sangat terbiasa dipertontonkan dengan koalisi yang main di akhir. Itulah yang justru sebenarnya taktis pragmatis dan orang tidak tahu soal platform politik mereka. Yang ada hanya soal apa dapat apa dan siapa yang menguntungkan siapa. Nah makanya tadi di awal saya menyebutkan ketika Golkar kemudian PAN dan P3 ini sudah berkoalisi, yang paling ditunggu adalah apa yang kemudian akan dilakukan oleh ketiga partai ini. Tentu sesuatu yang sangat penting perubahannya di bangsa ini, kontribusi yang sesuatu yang memberikan pembedaan dengan praktik-praktik politik yang lainnya. Ini yang sebenarnya ditunggu ke depan Pak Edi dan Pak ini ya, sentuhan-sentuhan politiknya. Saya justru mencurigai koalisi yang dibentuk di akhir adalah taktik pragmatis yang sebenarnya jangka pendek, ingin dapat menteri gitu ya, hanya ingin dapatkan jatah kekuasaan tanpa memberikan substansi narasi politik yang itu menguntungkan kepada rakyat. Baik, boleh kita tanyakan langsung Mas Adi, apakah memang ini hanya koalisi jangka pendek begitu ya, atau memang ada sesuatu yang ingin dibentuk dalam jangka panjang, Mas Edi? Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi ya, saya kira inilah salah satu budaya politik yang ingin kita bangun, bahwa segala sesuatunya itu bisa terencana, bisa dipersiapkan dengan baik, bisa diukur ya, sehingga kita memang kalau kita bicara politik gagasan, kita punya waktu untuk membangun sebuah gagasan, sebuah konsep, sebuah ide baru untuk Indonesia. Jadi waktunya ini cukup. Kita memiliki kader-kader, setiap partai memiliki kader-kader cukup, memiliki ide-ide brilian yang bisa kita gabungkan bersama-sama untuk menghasilkan sebuah gagasan yang kita ingin cari. Jadi memang kita tidak ingin saling saling mencari mitra pada saat sudah waktunya mendekati deadline pada saat kita mendaftarkan diri sebagai pasangan yang mengusung capres atau cawapres. Nah, jadi ini adalah sebuah budaya baru dan kita membawa gagasan, dan gagasannya akan kita sampaikan dalam waktu dekat ketika sudah mulai kita bisa mensosialisasikan itu, sehingga masyarakat tahu bahwa yang kita bawa itu bukan sebuah konsep yang justru akan memecah belah kita, tetapi justru akan mengeratkan persatuan kita. Dan tadi juga saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, Pak Zulkifli Hasan, pekerjaannya ini besar, berat ini ke depannya. Kita belum selesai COVID, sudah menghadapi harga pangan, harga energi yang tinggi, inflasi yang tinggi. Jadi kalau kita bisa melahirkan gagasan ekonomi yang terbaik, tentu ini akan membantu pemerintah yang akan menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2024 kelak. Baik, ada salah satu syarat tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dev begitu ya dalam pembentukan koalisi ini, syarat untuk pengusungan calon presiden. Tadi Mas Dev menyampaikan Ketua Umum Partai Golkar begitu ya Pak Erlangga sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Apakah memang harus nama Pak Erlangga, Mas Dev, atau memang boleh nama lain sebenarnya? Ya gini, karena di Golkar kan untuk menentukan calon presiden kita melalui Munas. Munas 2019 sudah kita putuskan bahwa mekanisme Munas itu sudah diputuskan bahwa calon presiden dari Golkar adalah Pak Erlangga Hartarto. Nah, jadi bila kita memajukan nama, pasti adalah Pak Erlangga Hartarto. Nah, kalau untuk mengubah nama itu harus melalui proses Munas lagi, dan tidak ada agenda Munas apapun dalam waktu dekat sampai dengan setelah pemilu, bahkan setelah pelantikan presiden nanti. Jadi pada saat ini yang sudah fix yang sudah kita calonkan adalah Pak Erlangga Hartarto. Baik, dan hal tersebut juga sudah masuk dalam pembicaraan kemarin begitu dalam pertemuan.
tentunya itu sudah menjadi salah satu agenda dan bahkan sebelum pertemuan juga sudah didiskusikan pastinya ya. Nah, kan tapi ya itu salah satu target utama. Cuman kan kita masih ada cukup waktu 1 tahun sampai dengan menjelang pemilu untuk kita menentukan paketnya Pak Erlangga dengan siapa, dan itu pasti akan disepakati antara dengan 3 partai yang sudah bermitra ini. Dan apalagi kan sekarang ya ini 3-tiganya adalah di dalam pemerintahan. Ya. Bahkan 2 ketua umum adalah menteri dari Presiden Jokowi. Jadi lebih memudahkan untuk membahas agenda-agenda ke depan yang berkaitan berkelanjutan dari pembangunan hari ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, Bapak-Bapak tetap di posisi Anda dan juga Anda pemirsa jangan kemana-mana, MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi.